Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Tambu-Bolon dengan NIM 121-220-090. Di sini kelompok kami mendapatkan permasalahan tentang finite difference approximation. Di sini untuk analisis penyelesaiannya yang pertama, kami menggunakan metode finite difference untuk menurunkan persamaan yang ada di soal. Untuk turunan pertamanya, kami menggunakan metode center difference, yaitu dt per dr sama dengan ti plus 1 min ti min 1 per 2 delta r. Dan untuk turunan keduanya, menggunakan metode yang sama, yaitu center difference, menjadi seperti ini. Kemudian persamaan-persamaan yang sudah diturunkan dengan metode center difference tersebut, kemudian disatukan menjadi satu persamaan eh, yang seperti di soal, seperti ini. Dan untuk persamaan akhir yang sudah disederhanakan menjadi seperti ini. Karena nilai H per K-nya belum diketahui, maka dari kelompok kami memisalkan nilai H per K-nya sama dengan 1. Di sini ada data dari nilai R. Eh, Seperti di soal diketahui nilai R-nya itu sama dengan 5, 6, 7, dan 8. Di sini untuk R sama dengan 5 cm, maka seperti persamaan yang sudah ditentukan di atas tadi, nilai R-nya dimasukkan sebesar 5 cm, maka didapatkan persamaan yang sudah disederhanakan seperti ini. Yang kemudian pada nilai R sama dengan 6 cm sama, menggunakan metode yang sama, tinggal diganti R-nya menjadi 6 cm, dan kemudian dimasukkan, disubstitusi angkanya, dan akan didapatkan angka seperti demikian, persamaan demikian. Langkah selanjutnya adalah substitusi nilai T7 dan juga T5 data. Setelah dapat nilai T6, maka selanjutnya pada R sama dengan 7 cm, akan didapatkan persamaan yang seperti ini. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi nilai T6 dan juga T8 data dengan didapat T7 sama dengan sekian. Maka pada R sama dengan 8 cm akan didapatkan persamaan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi nilai pada T7 dan juga T9 data dengan sudah didapat nilai T8 adalah sebesar segini. Setelah itu nanti akan kita ketahui nilai T9 dengan persamaan yang sudah disediakan di soal. Ini persamaannya sudah disediakan di soal. Kita tinggal mengganti nilai-nilai R-nya dengan R yang sudah tersedia. Selanjutnya akan saya teruskan, yakni adalah metode Newton. Metode Newton sendiri, yakni pertama kita langkah pertamanya mencari turunan pertama, kemudian untuk turunan kedua. Ini rumusnya sama seperti finite difference. Nah, langkah kedua kita mencari T iteratif. T iteratif di sini adalah T tebakan baru, yakni T yang digunakan untuk langkah selanjutnya. Untuk penyelesaiannya sendiri nanti digunakan data seperti yang digunakan di awal tadi. Karena di sini tadi itu nilai SS per K-nya udah ketahuan dari si finite difference, nanti kita bisa tebak antara dua nilai tersebut, yakni tebakan pertama yakni adalah 0,5. Jadi 0,5 ini nanti menggunakan statis 0,01. Nanti kan nanti ketemu si TI plus H sama TI min H. Nanti dimasukin untuk persamaan F aksen sama F double aksen. Untuk iterasi ke 0, untuk iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua ini nanti TI yang digunakan adalah TI baru, yakni adalah TI lama per F aksen min F double aksen. Nanti ketemu TI yang baru yang digunakan untuk dimasukkan ke persamaan F aksen dan F double aksen. Dengan memanfaatkan metode Excel, maka didapatkan dengan seperti berikut untuk untuk tabel Excelnya. Jadi nanti nilainya itu akan konvergen di 0,020663. Hal ini selaras dengan metode finite difference kita, yakni didapatkan nilai H per K-nya adalah 0,026, 0,0206. Jadi pada ketika H per K adalah 0,026, itu adalah si fungsi telah memasuki eh, optimasinya. Berikut untuk persen error dari setiap iterasi. Persen error iterasi dilakukan ketika kedua angka sudah mulai mendekati sama, yakni ketika 1,94 di pangkat 0, pangkat 5.
Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Selvia dengan NIM 121220008 dari TKB kelompok 1 dengan problem B3. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari perhitungan golden sections. Nah, di situ di soal terdapat data-data, ada jari-jari dan juga suhunya, di mana diketahui jari-jarinya itu 5, 6, 7, 8, sama 9. Kemudian suhunya 248 derajat, 165 derajat, 120 derajat, 98 derajat, dan 91 derajat. Untuk persamaan SSE-nya, fungsi H per K-nya itu dari 0,75 dikalikan 361 ditambah 200 H per K dibagi 1 ditambah 5 H per K minus 248 pangkat 2 ditambah 0,0032 dikalikan 55843 ditambah 46875 H per K dibagi 1 ditambah 5 H per K minus 165 dipangkatkan 2 ditambahkan 0,001 dikalikan 1291 081 ditambah 1500000 H per K dibagi 1 ditambah 5 H per K minus 120 pangkat 2 ditambah 0,03125 dikali 3347 ditambah 4800 H per K dibagi 1 ditambah 5 H per K minus 98 pangkat 2 ditambah minus 1312 H per K minus 833 dibagi minus 8,5 dikurang 43,75 H per K minus 91 pangkat 2. Nah, kita melakukan iterasi sebanyak 23 kali, di mana data-datanya itu ada H per K lower, H per K upper, D sama H per K1, dan H per K2. Untuk yang terakhir itu menghitung fungsi H per K1 dan fungsi H per K2. Untuk tebakan awalnya saya mengambil 0,01 sama 0,02. Kemudian D yang didapatkan itu ada 0,024721 sama H per K1-nya didapatkan ini dari rumus D10 ini H per K upper dikurangi H per K lower. Untuk yang H per K2 itu dengan rumus H per K lower ditambah H per K upper. Kemudian fungsi H per K didapat dari persamaan tadi di mana SSE yang sudah saya sebutkan. H per K dari fungsi H per K1 mengambil nilai dari H per K1, kemudian fungsi H per K2 mengambil nilai dari H per K2. Untuk itu kita tarik garis untuk tebakan yang berikutnya, iterasi yang berikutnya itu iterasi 2, 0,01 sama 0,03 didapat dari sini, kemudian ditarik garis semuanya. Kemudian untuk nilai H per K1, H per K2, fungsi H per K1 sama fungsi H per K2 sama ditarik garis semua. Untuk itu didapatkan hasil seperti ini. Nah, didapatkan hasil dari H per K-nya itu 0,020658 karena di nilai 0,020658 itu udah konstan, nggak berubah-ubah, di mana H per K1 sama H per K2-nya. Selanjutnya itu menghitung dari jari-jari, kemudian data dari suhu, kemudian ada T hitung sama nanti dicari T hitung min T data dipangkatkan 2 untuk mencari nilai SSE yang sebenarnya. Nah, nanti didapatkan nilai SSE yang sebenarnya itu 0,502546. Sama yang kayak di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode interpolasi kuadrat atau parabolik. Nah, berdasarkan hasil substitusi beberapa persamaan yang telah didapat pada sebelumnya dan memasukkan beberapa data yang sudah diketahui, didapatkan persamaan SSE dalam bentuk fungsi H per K itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk memudahkan dalam perhitungan, H per K ini dimasalahkan sebagai X dan setiap perhitungan itu digunakan pembulatan 4 angka di belakang koma. Nah, untuk selanjutnya itu mengambil nilai awal. Untuk mengambil nilai awal ini bebas dan kita di sini mengambil untuk X0 itu 0,01, X1 itu 0,03, dan X2 itu 0,05. Selanjutnya kita masuk ke dalam iterasi pertama. Karena kita sudah menentukan nilai awal berupa X0, X1, dan X2, dan kita memasukkan memasukkan nilai X tersebut ke dalam
fungsi yang ini dan untuk masing-masing X dan didapatkan nilai sebagai berikut. Nah, setelah kita mendapatkan nilai sebelumnya itu, maka kita dapat menentukan X3. Untuk menentukan X3 itu digunakan rumus seperti berikut. Memasukkan data yang telah kita tentukan dan didapatkan X3 itu sebesar 0,0214. Nah, karena kasus ini merupakan persoalan minimasi dan X0 lebih kecil dari X1 dan lebih kecil dari X2, sementara X3 itu lebih kecil dari X2, maka X2 lama di sini akan dieliminasi dan X0 baru itu merupakan X0 lama. Nah, data ini itu bakal digunakan untuk iterasi selanjutnya, yaitu iterasi kedua. Nah, berdasarkan sebelumnya itu X0 kita mendapatkan X0 itu 0,01, untuk X1 itu 0,0214 dan untuk X2 itu 0,03. Sama seperti sebelumnya, kita memasukkan setiap X ini ke dalam fungsi yang tadi dan didapatkan nilai fungsi sebagai berikut. Setelah mendapatkan data sebelumnya itu, kita juga menentukan nilai dari X3. Untuk menentukan nilai X3 itu menggunakan persamaan sama seperti sebelumnya, seperti ini. Dan dimasukkan datanya dan didapatkan data untuk X3 itu 0,0211 dan fungsi X3-nya itu 0,8548. Nah, karena ini sama seperti sebelumnya persoalan minimasi dan X0 lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2 dan X3 itu lebih kecil dari X2, maka X2 lama akan dieliminasi, sementara X0 baru itu merupakan X0 lama. Untuk iterasi selanjutnya itu langkahnya sama seperti iterasi sebelumnya. Perhitungan itu dapat dilakukan secara berulang hingga mencapai nilai toleransi yang diinginkan, atau nanti itu nilai X0, X1, X2, dan X3 itu mengerucut kepada nilai minimum yang kita inginkan. Untuk hasil perhitungan selengkapnya itu disajikan dalam bentuk tabel Excel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nur Ikhwan. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait metode interpolasi kuadrat atau metode parabolik yang sebelumnya sudah dijelaskan sama saudara Rafa terkait metode parabolik secara perhitungan manual. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait metode interpolasi kuadrat atau parabolik dengan hitungan Excel-nya, dengan tabel Excel. Jadi di sini seperti pada layar bisa dilihat terdapat nilai X0, X1, X2, dan X3 dan seterusnya. Untuk nilai X0 sendiri diambil dari nilai awal, jadi X1-nya 0,01, kemudian X1-nya 0,03 dan X2-nya 0,05. Kemudian ada X3, itu diperoleh dari perhitungan dengan rumus X3 sama dengan Fx0 dikali dalam kurung X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat ditambah Fx1 dikali X2 kuadrat minus X0 kuadrat ditambah Fx2 dikali X0 kuadrat minus X1 kuadrat. Jadi untuk hasilnya seperti di sini. Nah, ini jadi X0, ini Fx0, Fx1, Fx2, X1, X2. Jadi untuk hasil atasnya minus 0,92186 sekian. Kemudian untuk yang hasil bawahnya dengan rumus untuk mencari X3 itu 2Fx0 dikali X1 min X2 ditambah 2Fx1 dikali dalam kurung X2 min X0 ditambah 2Fx2 dikali dalam kurung X0 min X1. Jadi seperti pada rumus yang saya sebutkan tadi, di sini rumusnya. Kemudian di X3 ini hasil atas sama hasil bawah dibagikan. Jadi minus 0,92186 sekian dibagi minus 43,0134 sekian.
Jadi ketemunya 0,02143. Oke, baik. Kemudian lanjut di perhitungan untuk mencari fx0 itu sendiri dari rumus SSE seperti pada rumus di atas ini bisa dilihat. Jadi untuk perhitungannya ntar dikalikan sama H per K, yaitu H per K-nya X0, jadi 0,01 tuh H per K. Tuh, kemudian untuk hasilnya fx0 sendiri 213,136 fx0, kemudian fx1 hasilnya 136,141, kemudian untuk fx2 1134,48. Nah, kemudian untuk fx3 hasilnya 1,472247. Itu untuk iterasi pertama. Kemudian untuk menghitung iterasi kedua, ini dilanjutkan. Ini X urut 1 dengan rumus min dari X0 sampai X3. Jadi itu 0,01, kemudian X urut 2-nya 0,02143, X urut 3-nya 0,03, dan X urut 4-nya 0,05. Kemudian Fx urut 1 sampai Fx urut 4 seperti pada tabel Excel berikut. Oke, kemudian lanjut untuk penjelasan terkait iterasi yang kedua. Untuk X0-nya 0,01, kemudian ini dengan menggunakan rumus if ini, jika X0 kurang dari X1 kurang dari X2 dan X3 kurang dari X2, maka kasus ini merupakan persoalan minimasi. Jadi X2 lama dieliminasi, kemudian X0 baru sama dengan X0 lama. Oke, ya lalu untuk X1-nya, X2, X3, kemudian untuk fx0-nya pakai rumus yang kelima. Lalu ini fx1, x2, fx3 ya dengan rumus SSE untuk mencari nilai fx3-nya dengan H per K-nya X3 yaitu 0,02112. Didapatkan dengan rumus SSE didapatkan nilai fx3 0,84225. Seperti itu. Nah, ini cara untuk mencari X3-nya. K6 per L6 bawah rumusnya. Kemudian sama seperti iterasi pertama tadi, ya, lalu ke iterasi 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang lebih juga sama seperti iterasi yang pertama dan iterasi yang kedua. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.